Shalom saudara, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase, dan saya berharap sungguh semua saudara dalam kondisi yang dalam berkat, dalam kasih Tuhan yang luar biasa, sehat senantiasa dan terus semangat dalam Tuhan. Dan kita akan coba lanjutkan malam hari ini tadarusan Alkitab kita ya. Kita masuk dalam Matius pasal 20. Berarti tinggal beberapa pasal saja kita akan selesaikan Injil Matius ini. Dan sebelum kita membaca dan juga membahas sedikit dari Matius 20 ini, saya mengajak saudara untuk satu dalam doa. Saya sangat percaya kalau kita membaca firman Tuhan dengan meminta hikmat dari Tuhan, maka ayat-ayat yang kita baca itu menjadi lebih terang lagi, lebih jelas lagi, lebih kita pahami, dan akhirnya kita semakin mengerti bagaimana kita harus dalam sisa hidup ini melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari satu hati kita doa. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami sudah ada di tempat ini, di dalam program ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami sepanjang hari. Dan sebelum kami istirahat malam, kami mau melakukan tadarusan Alkitab. Tolong kami Roh Kudus, berikan hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami baca di Matius 20 ini semakin terang buat kami, dan kami semakin mengerti bagaimana kami harus melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan untuk kami lakukan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita, dan saya berharap semuanya juga menyiapkan diri, sehingga beberapa menit ke depan, kurang lebih 1 jam ya, dalam tadarusan Alkitab pada malam hari ini, saya berharap sungguh loh, semua kita diberkati. Haleluya. Kita siapkan Alkitab kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, di layar saudara sudah ada tampilan bantuan Injil Matius pasal 20. Perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini perumpamaan, saudara ya. Yesus selalu menggunakan pengajaran tentang perumpamaan, karena dengan perumpamaan Yesus lebih mudah menyampaikan pesan-pesannya, karena yang dia bahasakan, yang dia pakai adalah sesuatu hal yang sangat familiar, sangat dipahami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dalam hal ini juga ketika dia mau bicara soal kerajaan surga, di pasal 20 ini nanti yang kita baca, dia bicara soal perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dan itu hal yang keseharian. Kebun anggur itu banyak di Israel, orang yang bekerja sebagai orang upahan di sekitar mereka itu banyak. Bisa jadi adalah orang-orang yang juga menjadi bagian dari kelompok murid. Itu adalah orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Jadi pesannya itu sampai karena mereka paham. Karena yang mereka dengar, itu yang mereka saksikan, itu yang mereka lihat, itu yang mereka rasakan, itu yang mereka alami dalam keseharian hidup mereka pada saat itu. Gitu saudara ya. Kalau sekarang memang kita susah, ya, karena kita jarang ada kebun anggur di Indonesia. Kemudian juga orang upahan juga mungkin
yang bekerja di kebun anggur juga kita tidak mengerti dalam konteks kita sekarang. Tapi kalau kita melihat Alkitab yang diturunkan atau yang terjadi 2000-an tahun yang lalu di Israel, hal itu sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sosial orang-orang zaman itu. Jadi kita baca, saudara ya. Ayat yang pertama, pasal 20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun juga menerimanya masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Haleluya, puji Tuhan. Ini berita sukacita loh, saudara ya. Yang disampaikan Yesus ini adalah sesuatu yang penuh berkat ya. Jadi ini kan bicara mengenai konteksnya Israel. Orang Israel itu orang yang terlalu bangga dengan kepercayaan diri bahwa mereka adalah orang pilihan begitu, kurang lebih seperti itu. Sehingga mereka hidup tidak terlalu menganggap orang lain atau bangsa lain. Mereka selalu percaya diri bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak ingin membatalkan apa yang Tuhan janjikan kepada Israel dengan menetapkan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, tapi Yesus ingin mengerjakan bagian yang diperintahkan Tuhan kepada Israel yang tidak dilakukan Israel, yakni karena mereka harus jadi berkat sampai ke ujung dunia. Itu tidak dilakukan Israel kan? Israel fokus sama dirinya, bahkan menganggap bangsa lain itu seperti kalau kita baca di dalam konteks Alkitab, anjingkah, orang kafirkah. Mereka nggak peduli dengan bangsa lain, nggak peduli bahwa mereka diperintahkan untuk jadi berkat atau untuk memberkati bangsa lain, gitu ya. Jadi mereka fokus dengan diri mereka sendiri. Sesuatu yang diperintahkan Tuhan, diperintahkan Elohim Adonai, tidak dikerjakan mereka. Dan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan janji Tuhan kepada Israel, tapi untuk melakukan atau untuk menyempurnakan, ya. Sehingga Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakan atau untuk menggenapi hukum Taurat itu." Jadi Yesus datang untuk melakukan pesan yang sudah diberikan kepada Israel ribuan tahun yang lalu, ya, di zaman Abraham, di zaman Musa, ketika Taurat itu diturunkan, tapi itu tidak dikerjakan oleh Israel di zaman Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya Yesus datang untuk bukan saja orang Yahudi, memang dia datang pertama kali untuk Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani dan orang-orang lain di bangsa-bangsa lain. Dalam
hidupnya Yesus itu tidak tampak kelihatan, tapi dalam beberapa kasus, misalnya seperti perempuan dari Siro-Venesia, ya, itu orang kafir dapat mengalami jamahan Tuhan, perempuan Samaria dan penduduk Samaria kemudiannya, gitu ya, itu juga orang yang bukan Israel. Kemudian ada perwira di Korintus ya, perwira Roma, Kaisar Roma ya, Kekaisaran Roma yang di apa namanya, kok saya lupa ya, pokoknya ada perwira Roma gitu ya, itu jelas-jelas juga anaknya disembuhkan Tuhan. Dan juga bukan anaknya tapi anak buahnya ya, di jamah Tuhan. Jadi ada banyak kasus di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus juga melayani dan memberkati orang lain yang bukan Israel yang datang kepada dia. Dan lebih tajam lagi ketika murid-muridnya kemudian lewat pertolongan Roh Kudus itu tersebar bukan cuma di wilayah Israel atau Palestina saja, tapi sampai ke ujung dunia, ke Roma, ke wilayah Asia lainnya, dan bahkan jauh sampai ada yang, kalau sejarah gereja mengatakan, ada yang mati di India, ada yang mati di daerah Eropa Utara, ya, ada yang mati di wilayah Eropa lainnya, ya. Bahkan ada yang di Babel matinya ya, di wilayah apa namanya timur, Iran, Irak sekarang ya. Mereka murid-murid rasul-rasul atau orang Kristen pertama itu sudah tersebar kemana-mana, dan akhirnya bangsa-bangsa yang bukan Israel mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus. Nah, ini yang Yesus ceritakan kepada ajarkan kepada orang Israel lewat perumpamaan ini. Ada orang yang punya kebun anggur, yang tahu bahwa kebun anggurnya panen dan dia butuh orang upahan. Dia harus membayar orang agar anggurnya bisa dipanen hari itu juga. Ya. Maka pagi-pagi benar dia bekerja, dia keluar rumah untuk mencari pekerja-pekerja. Ya. Dikatakan pagi-pagi benar. Ya mungkin sebelum matahari terbit, ya sekitar jam 4, jam 5 mungkin ya. Dan dia mencari pekerja-pekerja yang memang, atau orang-orang upahan yang memang biasanya nongkrong di mana gitu. Yuk, kerja di tempat saya. Ada berapa orang mungkin dipanggil semuanya, kita sepakat ya, sedinar sehari. Dan mereka sepakat, karena sedinar sehari, upah sedinar sehari, bekerja sehari dapat upah sedinar, dari pagi hingga sore, sampai malam maksud saya, itu sesuatu yang memang normal ya. Itu udah rate-nya begitu, kayak upahnya begitu, upah minimumnya begitu sehari gitu ya, di zaman itu. Kerja 1 harian, dapat upah 1 dinar. Akhirnya sepakat itu. Ya, memang itu yang normalnya. Kemudian dia keluar rumah lagi jam 9, ya. Dia masih ketemu orang, yuk kerja di tempat saya. Dengan tadi ya, kesepakatan dan juga apa namanya, aku akan memberikan yang pantas untukmu. Ya, itu berarti 1 dinar sehari juga, ya. Seperti yang dikatakan di ayat 4. Jam 12 siang, ya, dia keluar lagi dan melakukan hal yang sama dengan perkataan yang pantas untukmu, ya, seupah sedinar sehari. Orang yang jam 12 menganggur, ya, tentu sudah depresi ya. Mungkin hari ini aku nggak dapat uang. Dan ketika ada tawaran bekerja dengan upah yang normal 1 dinar sehari, mereka sukacita. Ya, sampai jam 3 juga apa namanya, habis jam 12 tadi ya. Maafkan, ya jam 3 juga dia keluar lagi. Sama, melakukan hal sama. Jadi dari pagi-pagi benar, kemudian jam 9, jam 12, jam 3, jam 3 sore. Jam 3 sore itu berarti tinggal 3 jam lagi sudah ganti hari, sudah malam hari. Jam 6 itu udah pergantian hari. Sudah disebut malam, saudara, di zaman konteks waktunya Israel pada zaman itu. Jadi dia cari dengan kurang lebih hal yang sama. Dan orang-orang itu tuh senang, bersukacita, karena dipekerjakan sudah sore jam 3, tinggal 3 jam lagi bekerja, upahnya sedinar. Dan yang menariknya, tuan ini ketika menjelang malam dia masih keluar rumah dan dia masih temui ada beberapa orang yang nongkrong sekitar jam 5, berarti tinggal 1 jam lagi pergantian hari, dan mereka bekerja tinggal 1 jam lagi. Tapi tuan ini kasihan gitu. Kenapa kamu di sini? Kalau kita baca tadi ya, jawaban mereka di ayat yang ke-7, ya karena nggak ada orang yang mengupah kami sepanjang hari ini, jadi kami ya di sini saja gitu ya. Ya, ada belas kasihan, orang ini sudah mencari pekerjaan, nggak ada yang mengupah mereka,
dan karena belas kasihannya, dan sebenarnya nggak cengli ya, tapi ya karena belas kasihan tadi, ya udahlah kamu kerja cepetan, masih ada 1 jam kamu kerja efektif. Maka mereka tentu sukacita, tinggal 1 jam lagi mereka dapat upah 1 dinar. Wah, itu berkat anugerah luar biasa lah yang mereka terima. Mestinya 1 dinar mereka dapatkan dengan kerja berjam-jam dari pagi, ini cuma 1 jam aja. Tiba-tiba di tengah harapan, di tengah ketidak ada harapan bahwa mereka dapat uang hari itu, tiba-tiba ada harapan, seseorang datang untuk mempekerjakan mereka dengan durasi waktu yang sangat pendek, 1 jam, dengan upah yang normal 1 dinar. Yang mereka sukacita. Mungkin mereka yang kerja cuma 1 jam ini sampai ke kebun anggur langsung ya, lebih cepat ya, karena menyadari bahwa ini anugerah luar biasa, ini kesempatan yang langka, ini adalah berkat yang luar biasa, sehingga mereka tidak mau menyia-nyiakan. Mungkin mereka bekerja lebih cepat daripada orang yang sudah kerja dari pagi, dari siang, ya mungkin sudah capek dan lain sebagainya. Mereka kerjanya pelan-pelan gitu ya, tinggal sejam lagi tanggunglah gitu ya. Tapi yang itu tutuk, langsung motong anggurnya cepat, pokoknya bla bla bla, kerjanya lebih efektif gitu ya. Singkat cerita, selesailah 1 jam. Dari jam 5, jam 6, hari sudah malam, dipanggil. Yang kerja 1 jam dikasih 1 dinar, yang kerja 3 jam dikasih 1 dinar, yang kerja 6 jam dikasih 1 dinar, yang kerja 9 jam dikasih 1 dinar, ya. Yang kerja dari pagi-pagi kurang lebih 12 jam dikasih juga 1 dinar. Dan yang terjadi adalah yang kerja pagi hari marah karena berpikir, waduh, yang kerja cuma 1 jam aja dapat 1 dinar. Meskipun kesepakatanku dengan tuan tadi 1 dinar, tapi mestinya normalnya, logikanya aku dikasih lebih nih. Tapi pas giliran mereka di pagi-pagi kerja, mereka cuma dapat 1 dinar dan mereka mengeluh. Ya, mereka bersungut-sungut. Ya, karena dipikirnya mereka dapat lebih, tapi mereka cuma dapat 1 dinar juga. Ya, dan mereka bersungut karena kau menyamakan kami dengan mereka. Kami yang lebih dulu bekerja, kami yang lebih dahulu mengabdi, kami yang dulu lebih berkeringat. Kami dapat upah yang sama. Kemudian tuannya menjawab dengan sederhana kepada mereka. Bukankah kita sudah sepakat dari awal tadi ketika aku panggil engkau untuk bekerja di tempatku, upah 1 dinar sehari? Ya, itulah upahmu. Nah, kalau aku memberikan kepada yang masuk cuma 1 jam, bekerja sama 1 jam, yaitu kan hak-hakku. Ya, itu kan aku bebas saja memberikan berapa saja kepada orang, karena yang kuberikan itu adalah milikku. Jadi apakah kamu komplain, iri hati karena aku berbelas kasihan, karena aku murah hati? Ya, dan itulah yang terjadi, saudara. Itulah yang dikatakan Yesus tentang kerajaan surga yang yang menempelak orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka, andai kata nanti ada bangsa lain yang bertobat, karena di zaman perjanjian baru ada bangsa kafir lain yang menjadi Yahudi kan, dengan mengikuti syarat-syarat menjadi penganut agama Yahudi, disunatkah atau melakukan tadi baptisan proselit, ya yang laki-laki disunat dan perempuan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat agama Yahudi lainnya, sehingga akhirnya orang yang bukan punya darah Abraham pun bisa menjadi Yahudi. Mereka berpikir biar bagaimanapun kitalah yang benar-benar punya darah Yahudi ini yang dapat hak atau sesuatu yang lebih spesial. Mereka selalu begitu, ya. Tapi kata Tuhan, enggak lah, ya. Kalau sudah menjadi orang yang bekerja padaku, mau kamu yang duluan, memang kamu adalah bangsa pilihan Tuhan, atau orang nanti bahkan yang kafir sekalipun yang menjadi percaya kepadaku paling terakhir, tapi nanti di tempatku, ya, hak-hakku, ya, semauku, ya, dengan keadilanku aku akan memberikan semuanya sama. Ya, di dalam kerajaan surga itu ya semuanya akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau ngomongin kerajaan surga di sini, di kerajaan surga ya semuanya privilege-nya didapatkan dan dirasakan semua orang. Ya, kalau cuma sekedar menjadi bagian sebagai orang percaya, ya semuanya punya hak yang sama. Kalau gitu ngomongin misalnya sekarang kita Kristen, mau yang lahir oe-oe Kristen karena orang tuanya Kristen dan akhirnya matinya Kristen, atau di masa kanak-kanaknya dia menjadi Kristen karena satu dan lain hal,
Mungkin dia sekolah Kristen, akhirnya dia memutuskan jadi Kristen, atau orang tuanya bertobat, sehingga akhirnya anak-anak mereka yang sudah cukup berusia, mungkin di bawah 12 tahun juga menjadi Kristen. Atau ketika kamu nanti sudah bisa menentukan dirimu sendiri di usia 17 tahun, akhirnya memilih jadi Kristen, atau dalam perjalanan hidupmu di usia 20-an tahun, akhirnya kamu bertobat, atau bahkan mungkin ketika kau sudah waktunya menikah, kau bertemu dengan laki-laki atau perempuan yang percaya dan kamu akhirnya mengikuti dia dan akhirnya jadi seorang Kristen. Atau mungkin kau sudah umur 30-an, 40-an tahun dalam perjalanan hidupmu, kau mengalami satu masalah dan kau bertemu dengan Tuhan dan kau baru bertobat. Atau bahkan mungkin orang yang baru menjadi Kristen karena di masa tuanya dia di rumah sakit senantiasa, anak-anaknya tidak lagi menjaga dengan sungguh, hanya di rumah sakit dengan suster-suster dan dokter di sana dititipkan. Kemudian di tengah kesedihan dia, ada pelayan Tuhan yang mendoakan dan menantang dia untuk percaya kepada Tuhan, dan dia merespon itu karena merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya nyata ketika didoakan. Dan di sisa hidupnya yang tinggal beberapa hari kah, minggu kah, bulan kah, akhirnya dia bertobat, dan gak lama kemudian dia mati dalam iman barunya kepada Yesus tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Mungkin dia dikuburkan dengan cara agama lamanya, tapi dia secara pribadi sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Karena sudah tua, dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dia tidak berbuat banyak. Tapi dia menggebu-gebu. Dia baca Alkitab, dia dengar siapapun yang ngomongin tentang Yesus, dan dia berdoa di tengah sisa hidupnya di rumah sakit itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia habiskan waktunya untuk berdoa senantiasa, ngobrol sama Tuhan. Orang-orang seperti ini, mau yang lahir Kristen atau yang tinggal beberapa detik saja dari hidupnya dia menjadi Kristen, itu upahnya sama. Seorang pengikut Kristus, upahnya surga. Nangkap ya? Orang yang kerja dari pagi sampai orang yang kerja paling akhir cuma bekerja 1 hari di kebun anggurnya Tuhan, itu dapat upah sama 1 dinar. Sesuatu yang normal, logika. Sesuatu yang biasa. Kerja sehari dapat 1 dinar. Dalam iman Kristen, percaya Kristus, masuk surga. Mau percayanya kapankah, itu ora urus. Makanya dalam kalimat terakhirnya, yang terakhir, baru pertama kali kenal Yesus, nggak lama kemudian dia mati, ya, masuk kerja di kebun anggur jam 5, cuma kerja 1 jam. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu, yang masuk pagi-pagi, yang lahir Kristen, oek-oek, sudah Kristen, itu akan menjadi yang terakhir. Ya, jadi tergantung posisi kita. Jadi bukan kapan Bapak Ibu menjadi Kristen. Jadi jangan bangga dengan mengatakan, oh saya sudah melayani Tuhan beberapa tahun, oh saya sudah Kristen sejak kecil, oh saya sudah tahu Yesus dan mengenal Yesus jauh lebih lama dari saudara, sehingga saudara tuh besar kepala, menganggap dirimu lebih hebat, akan dapat A, B, C, D lebih daripada orang yang baru masuk, merasa lebih pintar. Enggak saudara, saudara sama. Ya, dan saya masih sering temui itu orang yang merasa dirinya lebih duluan gitu ya, lebih mungkin lebih sekolah Alkitab duluan, lebih jadi pekerja atau aktivis gereja duluan, lebih jadi pelayan Tuhan duluan, ya, lebih khotbah duluan, lebih sekolah teologi duluan, ya. Itu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Saya masih temui, bahkan ada kemarin dalam lingkungan terdekat saya, merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Ya, menggelikan. Ya. Orang itu nggak baca Alkitab ini. Menggelikan kalau itu saudara, maafkan saya. Karena saudara berarti nggak ngerti firman Tuhan ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan, ingin merubah saudara, mindset saudara. Jangan bangga tentang berapa lama kau sudah jadi Kristen. Apa yang dibanggakan ketika kau berkata, aku sudah kenal Tuhan bertahun-tahun yang lalu? Apa yang kau banggakan kalau kau lebih dulu menjadi seorang Kristen daripada yang lainnya? Itu nggak akan dicatat, nggak akan jadi sesuatu yang disebut privilege
atau kelebihan kita dibandingkan orang percaya lainnya. Ya. Bukan itu yang membedakan kita sehingga kita dapat upah lebih atau mahkota lebih. Sebab kalau gitu Tuhan nggak adil. Kenapa nggak adil? Lah, orang tersebut lahir sebagai seorang Kristen. Ya, berarti dia Kristen sejak lahir. Dia nggak perlu milih, nggak perlu cap cip-cup kembang kuncup, nggak perlu bergumul, dia sudah jadi Kristen. Sedangkan ada orang yang lahir bukan Kristen, tapi dalam pergumulan hidupnya dia berusaha mencari tahu siapa Tuhan yang benar dan akhirnya baru kenal Tuhan di usia pertengahan hidupnya. Ya. Dia kerja keras untuk menjadi seorang Kristen, sedangkan ada orang yang tanpa kerja keras sudah Kristen sejak lahir. Ya, kalau gitu kan Tuhan berarti tidak adil. Tuhan adil, ya. Jadi di mata Tuhan, ya, kapanpun kau menjadi seorang Kristen, yang penting kau memutuskan dari hatimu kau menjadi seorang Kristen. Kau mau bekerja padaku, kau mau kerja di ladangku, ladang anggurku, kau dapat upah 1 dinar sehari. Kalau kau benar-benar jadi pengikut Kristus, kapanpun kau menjadi Kristen, Tuhan gak pentingkan itu. Yang penting ketika kau jadi pengikut Kristus, kapanpun nanti selesai waktu kita kerja di dunia ini, kerja di ladangnya Tuhan, kita akan dapat upah. Apa upahnya? Bukan 1 dinar, masuk dalam kerajaan surga. Ini kan buat kita luar biasa. Ya, kalau mau ngomongin jujur-jujuran, saya bisa punya perasaan seperti orang yang kerja dari pagi-pagi buta tadi. Karena saya oek-oek sudah Kristen. Saya sudah melayani Tuhan di usia saya yang masih sangat remaja. Ya, saya sudah jadi guru sekolah minggu di usia saya yang masih belasan tahun. Saya jadi aktivis kaum muda di usia saya yang di pertengahan belasan tahun. Di usia 16-17 saya sudah jadi pengurus gerakan pemuda. Ya, di usia 20-an saya sudah malang melintang, sudah melayani Tuhan luar biasa. Di usia 30-an saya sudah khotbah. Ya. Jadi yang saya mau katakan saudara, dibanding saudara, maafkan saya yang baru setahun kemarin Kristen, baru bulan kemarin dibaptis, ya saya bisa mengklaim saya lebih hebat, saya lebih dahulu. Tapi ternyata di mata Tuhan nggak begitu. Saya yang oek-oek Kristen, saudara yang baru sebulan kemarin dibaptis menjadi Kristen, itu kapanpun kita mati bersamaan, Tuhan nggak lihat sudah berapa tahun kamu jadi Kristen. Oh, si Seno lebih lama daripada kamu, maka dapat tempat yang lebih spesial di surga. Bukan itu ukurannya. Nangkep ya saudara ya? Itu keadilannya Tuhan, dan itu Tuhan yang luar biasa. Jadi bersyukur saudara, kalau saudara baru bertobat, ya, karena Tuhan tidak menghitung durasi berapa lama kau jadi seorang Kristen untuk menentukan dapat apa kau di surga. Ya, bukan itu. Ya, apa yang ditentukan nanti, ya itu nanti kita ngomongin ketika kita masuk dalam materinya. Ya, singkat cerita adalah upah yang membedakan kita di surga adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Berapa jiwa yang sudah kau dapatkan? Buah-buah apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan dan kepada sesama? Itu yang membedakan kita dengan lainnya. Bukan dari durasi berapa lama kau sudah jadi seorang Kristen. Ya, lanjut ya. Luar biasa Tuhan ya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Saudara, kalau kita mau bicara ayat ini, ayat-ayat ini ayat yang sangat telanjang ya. Maksud saya telanjang itu ayat yang sangat jelas. Yesus tidak memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya dengan bahasa metafora atau perumpamaan, tapi clear sekali. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, berarti untuk terakhir kalinya, ia memanggil 12 muridnya sendiri, berarti memisahkan mereka dengan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus di tengah jalan. Jadi lagi jalan, berhenti, terus 12 murid dipanggil sendiri oleh Yesus menjauhi kerumunan orang banyak itu. Orang banyak itu mungkin duduk berkelompok-kelompok,
memecahkan roti, beristirahat sejenak, dan Yesus bicara kepada 12 muridnya ini secara spesifik. Dengan kalimat, kalau dibaca 18 itu tajam sekali. Mestinya, ya murid-muridnya ngerti, tapi faktanya nggak ngerti. Ya, kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia, aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi anak manusia, aku hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa, supaya diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Spesifik ngomong. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Anak manusia, meskipun aku nanti mati disalib, nanti hari ketiga aku akan dibangkitkan. Murid-muridnya itu, sadar, ya. Ayat-ayat ini, kalimat ini secara langsung ditujukan kepada mereka, dan mestinya tidak membutuhkan penafsiran yang gimana gitu, saudara, ya, dari ayat-ayat yang kita baca barusan ini. Ayat yang sangat bukan multitafsir, yang nggak perlu kepintaran. Mestinya murid-muridnya merasa, waduh, guru mau ditangkap, guru akan disalib, hari ketiga bangkit. Ya, ada memang yang ngeh. Ya, buktinya Yudas Iskariot tahu, sadar hal ini. Ya, ini dia menjual Yesus daripada dia nggak dapat apa-apa. Tapi kebanyakan mereka, meskipun mungkin dalam hati mereka, guru akan mengalami masalah di Yerusalem, ya. Dan bahkan ketika akhirnya gurunya disalibkan dan mati, buktinya kalimat dan hari ketiga ia akan dibangkitkan itu tidak dipahami. Buktinya tidak ada murid-murid yang menunggu kebangkitan Yesus. Mereka berkumpul memang dalam satu tempat, tapi dalam ketakutan. Mereka kaget luar biasa ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain datang memberitahukan bahwa kubur Yesus kosong. Kaget gitu. Tapi mereka nggak kepikiran atau nggak keinget, atau mungkin kalau keinget nggak percaya bahwa Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Baru kalau kita baca nanti di pasal-pasal selanjutnya atau di Injil yang lain, kita pernah menemukan Petrus dan Yohanes lari, ya. Ketika Yohanes akhirnya sampai di kubur itu dan masuk ke kubur itu dan melihat kubur itu kosong, kalimat di Alkitab, lalu teringatlah Yohanes akan apa yang dikatakan Yesus di ayat ini, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi tetap saja itu tidak dipercayainya sungguh. Baru ketika lihat kubur kosong, dia teringat dan mungkin dia mulai percaya. Ini yang ayat ini, saudara, ayat yang membuat saya ya akhirnya membaca bahwa ketika murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus, apapun yang dikatakan Yesus kepada mereka, apapun yang mereka perkatakan kepada Yesus, entah itu mereka berkata kau Mesias, Tuhanku dalam terjemahan Indonesia, Allahku, ya, itu diucapkan bukan dalam pemahaman iman yang sama seperti kita. Ya, murid-murid itu belum sampailah ketika Yesus belum ditangkap, belum mati, belum bangkit, belum sampailah pada level iman bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan bagi mereka. Ya, mereka tuh baru berubah ya setelah melihat kubur kosong, dan spesifik ketika Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan pada mereka, sehingga hal-hal yang tadinya mereka sudah dengar, mereka sudah perkatakan, tapi kebenarannya masih terselubung dengan selembar kertas atau selembar kain, sehingga nggak jelas, mereka masih abu-abu, masih kabur. Itu ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka terang benderang. Sehingga akhirnya Petrus, ekspresinya ya di hari Pentakosta itu bisa berkhotbah menjelaskan tentang siapa Yesus, baik dari sudut pandang nubuatan perjanjian lama maupun apa yang dia imani. Itu di hari Pentakosta baru kelihatan, dan seterusnya akhirnya kelihatan dalam sepak terjang pelayanan dari para rasul. Tapi itu tidak terjadi sebelum peristiwa kematian. Ya. Ketika Petrus akhirnya yang sebelum matahari terbenam, sebelum air jantan berkokok, maafkan saya, kau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum Petrus menyangkal Yesus, ya, kalau Petrus benar-benar yakin dan sudah percaya bahwa meskipun Yesus ditangkap, gurunya lagi dihajar sama para imam-imam kepala di rumah imam besar,
Ketika dia, kamu kan orang muridnya dia ya, bagian dari kelompok dia kan. Kalau dia percaya bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga benar-benar, hari itu dia sudah percaya, detik itu dia sudah percaya Yesus adalah sudah mengatakan bahwa aku akan mati nanti. Memang aku harus mati, tapi jangan takut, 3 hari kemudian aku bangkit. Petrus pasti akan bilang, ya itu. Bahkan guruku berkata, andai kata nanti mati hari ini, dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi itu tidak terucap. Enggak, aku nggak kenal dia. Itu mengindikasikan dengan clear, dengan jelas, bahwa Petrus belum beriman bahwa Yesus akan dibangkitkan. Belum beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya semua kita juga begitu. Saya sangat percaya Bapak Ibu orang Kristen, mungkin sejak kecil yang kita lahir Kristen, kita sudah doanya Tuhan Yesus. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Siapa yang kau percayai? Tuhan Yesus. Tapi kalau Roh Kudus belum penuh atas kita, belum turun atas kita, ya, Bapak Ibu cuma mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan, tapi tidak mengimani sungguh dalam hidupmu sehari-hari. Sehingga ada masalah, kau depresi, ada satu kejadian besar, kau khawatir, kau belum mengekspresikan diri sebagai seorang Kristen, padahal kau Kristen agama sejak kecil. Kenapa? Roh Kudus belum turun atasmu. Roh Kudus, Roh Penolong itulah yang membedakan kita nanti dengan orang Kristen kebanyakan lainnya, terlebih kepada orang lain yang bukan Kristen. Maka Roh Kudus harus diundang, harus turun atas kita. Bapak Ibu harus meminta Roh Kudus bertahta dan menolong kita, agar kita dimampukan untuk mengenal, knowing Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan itu. Kerjakan Bapak Ibu. Kalau enggak, kau seperti Petrus. Kau seperti murid-murid yang lain, termasuk bahkan Yudas Iskariot. 3,5 tahun. Kenal Yesus banget, pakai bingit. Apa yang Yesus makan, mereka makan. Apa yang Yesus minum, dia minum. Yesus kemana, mereka ikut. Yesus tidur di mana, mereka tidur di situ. Yesus pergi kemana, mereka ada di samping Yesus. 3,5 tahun, bukan waktu yang pendek. Tapi mereka tidak mengenal Yesus dengan sungguh. Baru Roh Kudus ketika dicurahkan, mereka bisa mengenal Yesus dengan sungguh. Yuk, ya, diperhatikan apa yang saya sampaikan. Dengarkan apa yang saya sampaikan, karena saya menyampaikan bukan apa yang sekedar ada di hati saya, tapi saya sangat yakin ini Roh Kudus yang berkata kepada saudara. Karena beberapa saudara yang mendengarkan program ini, saya tahu belum penuh dengan Roh Kudus. Sehingga saudara, meskipun sudah berdoa pakai nama Yesus, sudah berdoa ke Tuhan Yesus, tapi kau belum mengenal dia, buktinya dalam keseharian. Kalau kau jujur, kau masih sering takut, khawatir, tidak percaya, ngerasa sendirian, hampa, kosong. Dengarkan, karena Tuhan belum benar-benar bertahta, karena kau belum benar-benar mengenal Tuhan yang sudah sepanjang hidupmu kau sembah, tapi kau belum mengenal dia. Maka undanglah Roh Kudus supaya dia memampukan saudara, karena dia Roh Penolong yang diberikan Bapa kepada kita untuk menyertai kita, menolong kita sampai akhir zaman. Kerjakan itu, lakukan itu. Karena mengundang Roh Kudus itu gratis, gretong, nggak butuh sumbangan, nggak butuh persembahan, nggak butuh sumpel pendetamu dengan persepuluhan. Nggak, gratis, minta kepada Tuhan. Dia akan memberikan. Ya, kerjakan ya saudara. Saya ngomong ini karena saya mengasihi saudara. Saya ngomong ini karena Roh Kudus yang memang perintahkan untuk disampaikan pada malam hari ini. Lanjut, ayat berikutnya. Kita baca. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Kita baca ya saudara ya. Ayat berikutnya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya, katanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka.
Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, menarik di sini ayat ini muncul setelah Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mungkin Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, ya, yang menjadi satu dari 12 murid-murid itu, langsung ngobrol sama ibunya. Mah, tadi guru mengatakan ini, ya. Langsung ibunya Yakobus dan Yohanes ini datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini menarik nih. Ibunya Yohanes dan Yakobus ada dalam kelompok murid-murid. Ibunya Yakobus dan Yohanes itu langsung ngobrol atau meminta kepada Yesus sesuatu yang luar biasa. Ini kan mengindikasikan ibunya Yohanes dan Yakobus ini ya di mata Yesus bukan orang baru. Itu yang kenapa saya tafsirkan, saudara. Bahwa saya sangat percaya Yohanes dan Yakobus ini, anak-anak Zebedeus ini punya hubungan darah dengan Yesus. Mungkin saudara sepupu seperti layaknya Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Indikasi yang paling kuat yang saya pernah mengatakan hal ini, mungkin ini tafsiran yang nyeleneh gitu ya. Nggak banyak orang yang memahami, tapi namanya tafsiran kan saya sah saja. Kalau salah ya namanya tafsiran. Kalau benar pun ya saya hanya menafsirkan saja dari apa yang saya pahami. Jadi perbedaan tafsir itu hal yang biasa. Bukan hal yang prinsip lagi ya. Pernikahan di Kana itu yang mencatat hanya Injil Yohanes, tidak dicatat Injil-Injil yang lain. Padahal di pernikahan yang di Kana, Yesus sudah punya murid-murid, meskipun mungkin belum 12 murid, tapi bangsa Petrus, bangsa Andreas, terus juga Nathanael, ya, Bartolomeus, itu sudah ada di dalam kelompok Yesus. Tapi ini tidak sampai kepada penulis Injil yang lain, cerita tentang pernikahan di Kana, padahal di dalam Injil Yohanes, Yohanes dengan spesifik mengatakan inilah mujizat pertama yang dilakukan Yesus sebagai tanda dari dia. Loh, kenapa mujizat pertama ini nggak sampai ke rasul-rasul yang lainnya, nggak sampai kepada penulis Injil lainnya? Karena saksinya, yang menjadi saksi peristiwa air menjadi anggur itu hanya segelintir. Dan Yohanes kenapa ingat cerita itu? Petrus mungkin nggak ingat, Andreas mungkin nggak ingat, ya, karena dalam peristiwa itu ya, kalau nggak Yohanes yang menikah, Yakobus yang menikah. Saya mempercayainya Yohanes sendiri yang menikah, dan Yohanes tahu benar bahwa itu akan memalukan dirinya kalau Yesus nggak melakukan mujizat air jadi anggur itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika pengurus pesta tahu bahwa air anggur habis, mereka curhat ke Maria. Ya. Maria bukan tamu di situ, tapi termasuk orang yang dihormati di situ. Mungkin untuk menghubungi langsung yang punya pesta, menghubungi langsung pemimpin pesta, menghubungi langsung orang tuanya Yohanes dan Yakobus, mereka agak sungkan karena mereka sedang sibuk dalam pesta itu. Maka mereka bicara kepada orang yang paling berpengaruh berikutnya, yakni Maria. Kenapa Maria bisa berpengaruh di situ? Karena mungkin tadi ya, keluarga ini sudah kenal Maria atau bahkan punya hubungan darah. Itu makanya nggak heran, saudara. Ibunya Yohanes dan Yakobus, saya sangat percaya kalau tafsiran saya benar, sudah kenal Yesus sejak kecil karena memang keponakannya. Makanya ketika Yesus akhirnya melakukan banyak mujizat dan anak-anaknya mengikut Yesus, Ibu Yohanes ada bersama dengan kelompok murid-murid ini. Ya karena ya sebagai tante mungkin ya, ya sekalian menjaga anak-anaknya dan juga menjaga keponakannya ini, merawat mereka, menyiapkan keperluan logistik, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Satu dari sebagian besar perempuan yang memang menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang melayani logistik kelompok murid ini. Jadi yang saya mau katakan, ibunya Yohanes merasa punya hak, ya, sehingga datang kepada Yesus. Nanti kalau kau memerintah sebagai raja dalam kerajaanmu, ya, aku minta agar anakku, sepupumu, yang masih punya hubungan darah denganmu, duduk di sebelah kanan dan kiri. Ya. Terus menariknya, Yesus juga menjawab. Berarti ada keintiman antara ibu Yakobus dan Yohanes dengan Yesus di sini. Ya. Seperti nggak ada jarak gitu ya. Saya membacanya begitu. Ya. Padahal jarang sekali kan perempuan-perempuan disebutkan dalam peristiwa ketika Yesus masih melayani, hidup ya, belum mati, itu yang
punya hubungan percakapan baik. Hanya segelintir. Ibu Yohanes dan Yakobus, istrinya Zebedeus ini, kemudian Maria dan Marta. Bahkan Maria, ibu Yesus pun, kalau kita ngomong ya tidak terlalu tergambarkan kedekatan antara hubungan ibu dan anak dalam peristiwa-peristiwa sebelum kematian. Setelah kematian, iya, dengan Yesus berkata kepada Yohanes, Yohanes, tolong jaga ibuku. Ibu, ini anakmu. Itu kan berarti jelas banget Yesus sayang sama mamanya. Ya. Jadi perempuan dalam yang memiliki keintiman percakapan yang kita bisa tangkap ya di Alkitab kita kepada Yesus itu sedikit sekali. Dan ibu dari Yohanes dan Yakobus ini salah satu dari sedikit itu. Dan Yesus berkata, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Ya mereka pikir cawan itu ya minuman yang ada di atas di dalam cawan, entah anggur, entah apapun. Ya, kami dapat, langsung jawab aja begitu. Ya. Dan Yesus berkata, nggak menyangkal, kalian emang dapat, kamu emang dapat. Ya. Kamu akan minum cawan yang akan kuminum. Karena memang faktanya Yesus tahu Yakobus dan Yohanes ini akan martir, siap martir baginya. Bahkan Yakobus, saudara Yohanes, anak Zebedeus, anak dari perempuan ini, itu adalah Rasul Yesus yang mati pertama kali, martir pertama kali. Habis Yesus martir, mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Kemudian murid-murid bertobat, sungguh terima Pentakosta, dan mereka melayani. Dan nggak lama kemudian Yakobus ini adalah Rasul yang mati pertama kali. Sebelum rasul-rasul lainnya akhirnya diaspora dan mati di tempat pelayanan mereka masing-masing. Yohanes juga mengalami meskipun tidak mati martir, tapi dia mengalami penderitaan luar biasa ya. Sejarah gereja mencatat, Polikarpus, muridnya Yohanes, mencatat bahwa gurunya ini, Rasul Yohanes ini pernah dimasak, digoreng di minyak yang menyala ya, di minyak yang panas, tapi tidak mati. Mukjizat. Tapi dia mati dibuang di Pulau Patmos. Artinya Yohanes memang mengalami penderitaan. Mereka berdua memang minum cawan yang Yesus minum. Mereka benar-benar siap mati seperti gurunya, seperti Yesus. Tapi tetap kata Yesus, untuk posisi di kiri dan kananku, aku nggak berhak memberikannya. Sebab itu akan diberikan Bapa yang telah menyediakannya untuk orang-orang pilihannya. Jadi saudara, ya posisi kita di surga itu posisi yang memang sudah ditentukan oleh Bapa. Ya. Kalau kita ngomongin bukan kursi ya, rumah kita, in my father house, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jadi posisi rumah kita di surga nanti itu bukan kita yang milih, bukan kita yang minta, Tuhan aku pengen dapat rumah yang di samping istanamu ya, supaya bisa dekat dengan istanamu. Enggak, posisi rumah kita dekat, tengah, atau jauh, di klaster mana, di perumahan mana di surga, itu Tuhan sudah tentukan. Ya, jadi ketika Yesus menjawab seperti ini, ya murid-murid yang lainnya marah ya kepada Yohanes dan Yakobus, dan juga termasuk kepada ibunya mereka. Tapi Yesus kembali memanggil mereka dan berkata, pemerintah itu memerintah dengan tangan besi, ya. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras, ya. Dan itu terjadi di dunia ini. Ya. Tapi kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus jadi pelayan. Barang siapa yang ingin terkemuka, harus menjadi hamba. Seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Untuk memberikan nyawa tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kamu, saudara dan saya, kita, merefer ayat ini, ingin dapat tempat spesial di kerajaan surga, bukan minta, aku duduk di kiri, di kananmu ya Tuhan Yesus, itu sudah ditentukan Bapa kepada kita. Tapi Bapa akan menentukan itu selain pilihannya dia. Dia juga melihat apa yang kita kerjakan. Bukan meminta, sebab semua orang bisa meminta. Bukan cuma mengucap, memohon lewat kata-kata karena semua orang bisa melakukannya. Tapi kata Tuhan Yesus, kalau kau mau jadi terbesar, ya, kamu harus jadi pelayan. Kalau kau ingin terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Kamu harus melayani orang lain. Seperti anak manusia, seperti aku melayani, bukan dilayani. Bahkan
menebus banyak orang dengan memberikan nyawa. Inilah yang haruskan Bapak, Ibu, dan saya. Mari sama-sama kita melayani. Mari sama-sama kita harus merendahkan diri menjadi seorang hamba. Ya. Hamba itu melayani. Kaya, miskin, saudara. Punya uangkah saudara? Atau saudara hidup masih susah hari ini? Belajarlah terus melayani Tuhan. Sebab kekayaan yang kita miliki sekalipun itu bukan milik kita. Itu hanya dipercayakan kepada kita. Karena Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalaupun kita masih hidup susah hari ini, juga jangan berpikir Tuhan tidak mengasihi saudara. Karena sesusahnya saudara, saudara masih bisa hidup hari ini. Dan uang yang kau dapatkan yang tidak seberapa itu juga jadi berkat. Saya sering lihat social experiments dari orang-orang di YouTube, saudara. Ya, ada orang yang memberikan gelandangan, homeless ya, yang tidak punya rumah di Amerika sana, sejumlah uang. Dan biasanya mereka langsung nggak mikir itu uang itu untuk make up, uang itu untuk beli tas. Mereka orang kalau nggak punya uang tuh otaknya langsung kalau nggak punya uang beli makanan. Saya pernah lihat social experience di YouTube ini, orang dikasih uang $100 langsung membelikan makanan banyak gitu. Saya pikir kenapa beli makanan banyak? Kalau dia beli roti banyak, roti itu kan bisa basi. Kenapa dia nggak beli ya roti yang $1, $2 untuk hari itu, sehingga sisa $95 itu bisa dia jadikan hidup dia untuk ya paling nggak sebulan ke depan lah. Sehari makan 1 roti, 2 roti, ya cukup lah untuk menahan lapar, sehingga paling nggak sampai sebulan 2 bulan dia bisa hidup dengan makan 1-2 roti sehari. Saya pikir begitu kan. Tapi nggak, dia langsung habiskan itu uang. Ternyata ketika dia bawa tempengan makanan itu, dia samperin teman-temannya yang sedang menggelandang di emperan, di taman, dan dia bagi-bagikan kepada mereka. Ya. Waduh, saya kayak ditampar nonton itu ya. Nah, saudara, kalau kau punya uang, ya mestinya seperti itu. Ya. Mengasihi orang lain. Ya, lanjut. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kalau Bapak Ibu lihat di layar saudara ada paralel. Berarti kisah ini ada di Markus 10 dan juga ada di Lukas 18. Bapak bisa lihat nanti. Saya sudah tadarusan Alkitab Markus dan juga Lukas. Saya sudah ngebahas ini. Ini peristiwa yang di Markus dan Lukas dicatat sebagai orang buta yang bernama Bartolomeus itu sembuh. Jadi Bartimeus ya, bukan Bartolomeus, Bartimeus, anak Timeus ya. Itu sembuh dari butanya ya. Jadi di Markus dan di Lukas hanya dicatat 1 orang, tapi di Matius ternyata Bartimeus ini 2 orang ya, dengan temannya yang sama-sama juga buta dan duduk di pinggir jalan, artinya meminta-minta. Mereka ini buta, tapi kuping mereka mendengar tentang siapa Yesus yang sudah ya sepak terjangnya 3 tahunan kurang lebih begitu, saudara. Ya. Jadi mereka juga harap-harap cemas kapan Yesus ke Yerusalem dan lewat namanya Yeriko, karena biasanya memang kalau dari utara mau masuk ke selatan ke Yerusalem ya, ke Yudea dari Galilea itu pasti lewat Yeriko sebagai jalan utamanya gitu ya. Dan mereka menunggu ketika akhirnya mereka merasa kok ada suara-suara banyak orang. Mereka bertanya karena mereka tidak bisa melihat kan. Mereka tahu itu Yesus. Maka mereka langsung berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Ini menarik, saudara. Mereka berkata, "Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Anak Daud itu merujuk pada Mesias. Kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah hari Minggu saya yang kemarin, ya, itu Mesias, Kristus, artinya yang diurapi, itu merujuk pada raja.
merujuk pada anak Daud. Karena yang diimani orang Israel menjadi raja, menjadi Kristus, menjadi Mesias, menjadi yang diurapi, itu haruslah raja yang punya darah Daud. Meskipun orang yang hidup di zaman peristiwa ini yang menjadi keturunan Daud banyak, tapi saya selalu berkata, nggak semua orang, dan nggak berani orang yang keturunan Daud ini merasa mengatakan saya adalah anak Daud. Karena ketika menyebut anak Daud, maka tendensinya adalah Mesias, Kristus yang diurapi, raja yang nanti akan memimpin mereka perang untuk mengalahkan Roma dan mengembalikan kejayaan Israel seperti di zaman Raja Daud. Tapi dua orang pengemis buta ini nggak peduli. Salah satunya Bartimeus nggak peduli. Dia terus berteriak. Jadi, akhirnya mereka mengalami mujizat. Ya, kalau kita baca di ayat 29, ini terjadi ketika Yesus keluar dari Yeriko. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membaca dari Injil Markus dan juga Lukas tentang peristiwa ini, Bartimeus itu berteriak-teriak dari sebelum Yesus sampai di Yeriko. Jadi ketika Yesus masuk ke Yeriko, ketika Yesus keluar Yeriko, dan Bapak Ibu kalau kita membaca di Injil lainnya, di Yeriko Yesus bermalam di rumahnya Zakheus, pemungut cukai itu. Jadi kurang lebih ada jeda waktu sekitar paling tidak 24 jam, ya, sekitar itu. Pengemis ini, dua orang pengemis, salah satunya Bartimeus ini, ya kalau boleh dibilang terus berteriak, anak Daud kasihani aku. Ketika mereka dengar Yesus mulai bergerak lagi, entah itu ketika mau masuk jalan-jalan di Yeriko, mau keluar Yeriko, mereka terus berteriak. Mereka serius dengan iman mereka, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang diurapi Raja mereka. Tanpa peduli, orang banyak bilang, menegur mereka supaya mereka diam. Diam, berisik kalian. Teriak-teriak. Karena kalau orang buta kan, kalau ngomong ya, kalau mau dia mendapatkan atensi ya dia berteriak. Kita saja yang bisa melihat, kalau mau manggil orang supaya orang itu mendapatkan atensi atau memperhatikan kita mau mendapatkan atensi dari orang lain, kita teriak. Nah terlebih, kita teriak kan kita bisa mengatur volume kita. Kalau cuma jaraknya 5 meter dari kita kan kita tentu teriaknya kita bisa kontrol. Kalau orang itu 10 meter, 20 meter, 100 meter dari kita bisa juga kontrol. Kita teriaknya lebih kencang. Kalau orang buta kan nggak gitu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Orang buta itu ya ketika dia mau manggil orang, dia karena nggak lihat orang itu ada beberapa meter atau berapa jaraknya dari dia pikirnya orang ini jauh, teriaknya kenceng. Maka orang-orang yang di sekitar mereka ini terganggu. Lah, Yesus cuma 5 meter di depan mata lo, ngapain sih teriak kenceng-kenceng? Kurang lebih begitu, saudara. Nangkep ya? Tapi akhirnya yang Tuhan mendapatkan atensi, ya, memberikan atensi kepada mereka akhirnya mendapatkan atensi dari Tuhan Yesus. Dan ketika ditanya apa mau, ya, Yesus akhirnya datang dengan belas kasihan. Kami mau mata kami melihat, dan karena belas kasihan akhirnya mereka juga bisa melihat. Dan menariknya, mereka lalu mengikuti Yesus. Ya, saudara. Mereka mengikuti Yesus. Setelah mengalami mujizat, mereka mengikuti Yesus. Berapa banyak saudara yang setelah mengalami mujizat Tuhan, terus mengikuti Yesus dan bahkan melayani Yesus. Ada salah satu dari dua orang itu yang namanya Bartimeus. Yang namanya, padahal dia pengemis, itu akan dicatat oleh Injil lain dalam peristiwa ini. Karena sejarah gereja mengatakan bahwa Bartimeus ini mengikuti Yesus. Bukan hanya sampai kepada Yerusalem. Dan kita tahu ceritanya dari perikop di atas. Di Yerusalem Yesus mati. Tapi bahkan setelah Yesus mati, dia tetap ada dalam kelompok murid-murid. Ketika Yesus bangkit, dia terus ada dalam kelompok murid-murid. Dia mungkin satu dari sedikit orang yang akhirnya juga mengalami Pentakosta. Dan dibaptis pada hari yang sama di hari Pentakosta itu. Dan akhirnya terus berada dalam lingkungan murid di zaman Kisah Rasul. Dan akhirnya Bartimeus itu dikenal oleh murid, menjadi bagian dari kelompok murid yang terdekat. Sehingga akhirnya ceritanya dia, namanya dia, Bartimeus itu dikenal oleh murid-murid. Sehingga kisahnya dicatat ya oleh Injil. Yang satunya lagi memang responnya langsung mengikuti ya. Tapi namanya nggak dicatat oleh Injil lain. Nah mungkin ya ketika mengikuti Yesus, ya setelah Yesus mati atau bangkit, ya dia tidak seintensif Bartimeus.
ya tidak sedekat dengan murid-murid dibandingkan Bartimeus, atau mungkin juga undur dari pelayanan. Ya, Bartimeus namanya disebutkan karena terus melayani bersama rasul-rasul Tuhan yang lain. Jadi kalau saudara mengalami mujizat, saya berharap sungguh saudara benar-benar terus melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir kita. Haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, sekian kita selesaikan akhirnya tuntas Matius pasal 20. Kita akan lanjutkan segera Matius 21. Dan doa saya semua diberkati. Dan kalau sudah diberkati, ya saya berharap sungguh ada bagian saudara, bantuan saudara untuk terus mendukung program ini, dan juga membantu untuk mengenalkan program ini kepada orang Kristen lainnya di luar sana, sehingga mereka bukan cuma jadi orang yang beragama Kristen, tapi ikut bertumbuh imannya lewat program-program ini. Ya, jadi di-sharing, ya, di-sharekan program ini, linknya di copy paste gitu, di copy paste gitu ya, terus di-share kepada yang lainnya via WhatsApp teman-temanmu, supaya semua saudara ya bisa bertumbuh dengan saya dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan percayalah, iman yang benar itu yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan kalau sudah senangkan, Dia nggak akan tahan-tahan untuk mencurahkan berkat-Nya dari surga kepada kita, limpah atas kita. Amin ya, amin. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami bersyukur kami sudah selesaikan Matius 20. Mampukan kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Nah, kami percaya tidur kami sebentar diberkati. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekian malam hari ini. Sampai jumpa esok malam. Selamat istirahat. God bless you all. Haleluya.